Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Nurul Nabilah. I'm from Group 6 in the Business Environment International Business Administration Study Program, Semester 5, Class B. Okay, today we will presenting about government and market with the member of the group Fadilah Alwi, Reza Darmawan, Ridho Haslam, and the last me, Nurul Nabilah, with my lecturer Teguh Widodo Esos MSM Rech. Okay, the next will be explained by Fadilah Alwi. There's three aspects of government intervention in markets: privatization and competition policy and labor market reforms. Are illustrate how state involvement can be a key influence in the environment of individual. Nah, jadi di slide 4 ini berisi tentang ada ketiga aspek intervensi pemerintah di pasar-pasar privatisasi. Nah, biasanya ada kebijakan persaingan dan reformasi dalam pasar tenaga kerja. Setelah itu, biasanya juga ada penggambaran bagaimana keterlibatan negara dapat menjadi pengaruh kuat utama dalam menggambarkan bagaimana tentang pasar tenaga kerja itu. Dan dalam lingkungan ini, organisasi bisnis terutama dalam kelompok-kelompok atau individu, baik dari sisi input maupun output, selalu berkaitan erat. Privatization involves the transfer of asset or different form of economic activity, the public sector to the private sector. Nah, jadi kalau di slide 5 ini berisi tentang privatisasi. Biasanya itu juga privatisasi ini biasanya melibatkan tentang transfer aset atau berbagai bentuk kegiatan ekonomi dari sektor-sektor publik ke sektor swasta. Nah, jadi biasanya itu ada yang namanya itu sektor publik yang menggunakan beberapa ekonomi masyarakat. Nah, biasanya hal itu tuh ataupun uang ataupun sebuah privatisasi itu dilarikan ke swasta. Nah, biasanya itu juga termasuk dalam hal-hal sebagai berikut yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Okay. Next, the sales of government owner asset, specifically nationalization industry. The contracting out service normal provided by public sector. The deregulation and liberalization of activity over which the state have placed some restriction. The privatization of government agency, the sales out authority owner property to private citizen or organization. The injection of private capital into area traditional financed by public sector. Penjualan aset milik pemerintah, terutama industri yang dinasionalisasikan. Kontrak dari layanan yang biasanya disediakan oleh sektor publik, deregulasi dan liberalisasi kegiatan yang sebelumnya telah dibatasi oleh negara, privatasi instansi pemerintah, penjualan properti milik otoritas lokal kepada warga negara atau organisasi swasta, suntikan modal swasta ke daerah-daerah yang secara tradisional dibiayai oleh sektor publik. Privatization overseas, privatisasi luar negeri. In Portugal, major privatization between 1989 and 1997 includes banks, insurance companies. Nah, di Portugal, privatisasi besar itu terjadi di antara tahun 1989 dan 1997, yaitu termasuk bank dan perusahaan asuransi. In Jamaica, privatization has included the National Commercial Bank and the Caribbean Cement Company. Sedangkan di Jamaika, privatisasi telah memasukkan Bank Komersial Nasional serta perusahaan semen Karibia.
In India, the government has divested a significant proportion of public sector enterprise with sales including business involved with steel, zinc, and petrochemicals. Di India, pemerintahan telah mendivestasikan sebagian besar perusahaan sektor publik dengan penjualan termasuk bisnis yang terlibat dengan baja, seng, dan petrokimia. In the Netherlands, privatization have included the national airline and the water, gas, and electricity utilities. Sedangkan di Belanda, privatisasi itu telah memasukkan maskapai penerbangan nasional, utilitas air, gas, beserta listrik. In France, privatization range from chemical and oil to insurance, banking, and vehicles. Di Prancis, privatisasi berkisar dari bahan kimia dan minyak hingga asuransi perbankan dan kendaraan. Competition policy, kebijakan persaingan. To achieve that aim, successive British governments have relied mainly on legislation, as well as on a measure of self-regulation and persuasion, and have generally taken a more liberal view of market structure. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengandalkan pada undang-undang serta pada ukuran pengaturan sendiri dan persuasi. Nah, pada umumnya untuk mengambil pandangan yang lebih liberal tentang struktur pasar. First, the evolving legislative framework, yaitu kerangka kerja legislatif yang berkembang. The institutional framework, yaitu kerangka kelembagaan. And the last, some illustrative case of competition policy, yaitu beberapa kasus ilustratif dari kebijakan persaingan. Government and the labor market. Government involvement in the labor market has taken a variety of form, and its influence on market condition can be direct or indirect and can operate at different spatial level. Pemerintah dan pasar tenaga kerja. Keterlibatan pemerintah di pasar tenaga kerja telah mengambil berbagai bentuk dan pengaruhnya terhadap kondisi pasar, dapat langsung atau tidak langsung dan dapat beroperasi pada tingkat spasial yang berbeda. Employment policies. Employment policies are targeted specifically at the unemployed and over recent decades have included a wide range of measures aimed at assisting individuals to prepare themselves for employment and to gain a job. Kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan ditargetkan secara khusus pada pengangguran dan selama beberapa dekade terakhir telah mencakup berbagai tindakan yang bertujuan membantu individu untuk mempersiapkan diri mereka untuk pekerjaan dan untuk mendapatkan pekerjaan. Okay, that's our presentation and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.